Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama saya Kemal. Dan pada video kali ini, kita akan membahas beberapa soal terkait dengan materi trigonometri kelas 10. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum itu, yuk kita kenal dulu sama sin, cos, dan tan. Ini kita akan gambar dulu segitiga seperti ini, segitiga segi-siku, di mana siku-sikunya berada di sudut A, ada B, dan C. Nah, ini adalah datanya. Dan kita menurut POV tetanya ini merupakan sisi samping, dan ini merupakan sisi depannya, dan ini merupakan sisi miringnya. Untuk mencari nilai sin, itu adalah depan per miring. Depan per miring. Kita singkat menjadi D per mi. Lalu selanjutnya untuk cos. Cos itu adalah samping per miring. Kita singkat menjadi sa mi. Lalu untuk tan, itu adalah depan per samping. Terus D per sa. Jadi seperti inilah untuk mencari nilai sin, cos, dan tan. Jadi untuk sin itu demi, cos itu sami, dan tan itu desa. Seperti itu untuk ingatnya. Kita lanjut ke materi. Oke, jadi yang pertama kita ada satuan sudut. Satuan sudut itu adalah radian, atau disimbolkan dengan rad. Nah, di dalam sudut itu yang namanya pi itu setara dengan 180 derajat. Jadi pi ini bukan 227 atau 3,14 dalam sudut itu, tetapi pi ini sama dengan 180 derajat. Jadi kalau misalkan kayak 2 pi jadinya 360 derajat. Terus 3 pi sama dengan 540 derajat, dan seterusnya. Kita masuk ke soalnya aja langsung. Di sini ditanyakan bahwa terus 50 derajat itu senilai dengan apa? Nah, 150 derajat. Bagaimana cara mencarinya? Jadi mencarinya itu cukup mudah. Jadi kita tinggal bagikan saja 150 ini dibagikan dengan 180. Sehingga hasilnya menjadi, jadi tinggal coret ini, dan 15 per 18 kan. Nah, 15 per 18 ini tinggal kita sederhanain. 15 bagi 3 sama dengan 5. 18 bagi 3 sama dengan 6. Jangan lupa dikasih pi dan satuannya rad. Ini untuk contoh soal nomor 1. Oke, yang kedua kita masuk ke materi dalam trigonometri, yaitu ada sudut berelasi. Jadi pertama-tama akan saya gambarkan dulu seperti ini. Dan ini adalah kuadran pertama, ini kuadran kedua, kuadran ketiga, dan ini kuadran keempat. Nah, untuk di kuadran pertama itu nilai sin, cos, dan tan-nya itu semua plus atau nilai positif. Ya, tulisannya semua plus. Nah, untuk di kuadran kedua itu hanya sin yang positif. Dan untuk kuadran 3 itu hanya tan yang positif. Dan untuk kuadran 4 itu hanya cos yang positif. Dan ini adalah 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan di sini 360 derajat. Jadi sin 90 min alfa dengan cos alfa. Cos 90 min alfa sama dengan sin alfa. Dan untuk tan 90 min alfa sama dengan cot. Nah, ini seperti lengkapnya. Dan kita masuk ke kuadran kedua. Kuadran 2 itu sudutnya itu berkisar di antara 90 sampai 180. Dan untuk di kuadran kedua ini kan kalau misalkan kuadran pertama itu kan sin menjadi cos. Nah, untuk di kuadran kedua ini tetap. Jadi sin tidak berubah jadi apa-apa. Jadi sin sama dengan sin. Jadi kita tuliskan sin hanya 180 ya, jadi 180 min alfa
sama dengan sin alfa. Cos 180 min alfa sama dengan, nah kan kuadran 2 ini hanya sin saja yang positif ya. Berarti untuk cosnya kita ubah menjadi min. Nah seperti ini. Tentu untuk tannya 180 min alfa itu tetap menjadi min tan, karena sekali lagi untuk kuadran 2 hanya sin yang positif. Dan kita lanjut ke kuadran 3, itu sudutnya ada berkisar di antara 180 sampai 270. Lalu di kuadran 3 ini itu sama seperti di kuadran pertama, itu nilai berubah. Jadi sin menjadi cos, cos menjadi sin, dan tan menjadi cot. Jadi kita tulis saja seperti ini. Dan sin 270 min alfa sama dengan, nah karena di kuadran 3 ini yang positif itu hanya tan, jadi ini tuh menjadi min cos alfa. Nah lanjut ke cos 270 min alfa itu sama dengan min sin alfa. Dan untuk tan 270 min alfa, karena ini di kuadran ketiga dan tan itu bernilai positif, jadi kita tulis cot alfa seperti itu. Dan yang terakhir ada di kuadran 4, itu nilainya berkisar di antara 270 sampai 360. Dan nilai kuadran keempat ini itu sama seperti kuadran kedua, yaitu tidak berubah. Yang berubah itu hanya min sama plusnya. Kan kuadran keempat ini yang plus itu hanya cos. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Sin 360 min alfa sama dengan min sin alfa. Nah, cos 360 min alfa sama dengan, karena cosnya itu positif, jadi kita tulis cos alfa. Positif ya, positif cos alfa. Jadi ada tan 360 min alfa sama dengan tan alfa, min tan alfa yang alfa, karena di kuadran keempat hanya cos yang positif. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke soal. Kita masuk ke soal ya. Jadi di sini soalnya bilang tentukan nilai dari, yang pertama itu ada cos 330 derajat, yang kedua ada sin 210 derajat, yang ketiga ada tan 240 derajat. Kita mulai dari yang pertama dulu. Jadi cos 330 derajat. Nah, ini 330 derajat nih. Berarti sama dengan cos 360 kurang 30 kan. Nah, berarti ini jadi cos 30. Nah, 360 min ini kan di kuadran 4 ya, yang dimana kuadran 4 itu nilai cos bernilai positif. Maka dari itu nilai cos dari sini sudah menjadi cos, jadi kita tinggal tulis saja cos 30. Nah, cos 30 itu bernilai setengah akar 3. Di sini ada sin 210 derajat. Nah, berarti ini sama ya kayak sin 270 dikurang 60 derajat kayaknya. Di sini ada 270 nih. Nanti 270 itu merupakan kuadran ketiga, yang dimana kuadran ketiga itu yang bernilai positif adalah tan. Nah, maka sini kita kasih min di depannya. Sin 60. Nah, sin 60 itu bernilai setengah akar 3. Jangan lupa depannya pakai min. Kita lanjut ke yang ketiga, ada tan 240 derajat. Kita tulis tan 340 derajat. Berarti ini sama aja, hanya 180 tambah 60. Nah, untuk kasus di sini 180 plus, berarti dia lebih dari 180 dong. 180 itu kalau nilainya lebih dari 180, berkisar 180 sampai 270 kan. Nah, berarti ini berada di kuadran ketiga, yang dimana tan adalah yang positif. Nah, dari itu kita langsung tulis saja tan 60. Dan itu kan sama aja sin per cos ya. Ini sama aja kayak sin 60 per cos 60. Sin 60 itu nilainya adalah setengah akar 3 per cos 60 itu nilainya adalah setengah. Ini tinggal kita coret-coret. Jadi hasilnya adalah sepertiga.
Sekian untuk sudut berelasi. Kita lanjut ke materi bab selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke materi bab selanjutnya, yaitu aturan sinus dan kosinus. Untuk aturan sinus itu dipakai ketika di sini ada sudut A, B, C, dan ini adalah sisi A, sisi B, dan sisi C. Nah, sisi ini selalu berhadapan dengan sudutnya, seperti sudut A berhadapan dengan sisi A, sudut B berhadapan dengan sisi B, dan sudut C berhadapan dengan sisi C. Seperti itu. Nah, maka rumus dari sinus ini adalah A per sin A besar sama dengan B per sin B besar sama dengan C per sin C besar. Jadi itulah untuk rumus sinus. Masuk ke aturan kosinus. Di sini saya akan buatkan dulu untuk sudut-sudutnya, nama-nama sudutnya. Untuk aturan kosinus ini yaitu dipakai ketika kita mengetahui satu sudut dan mengetahui dua sisi. Karena seperti kayak 60 bisa mencari sudut ini dan sudut ini. Jadi nilai diketahui ini, nilai ini diketahui, dan nilai ini diketahui. Jadi rumus untuk kosinus ini adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurang 2 kali B kali C dikali cos A besar. Nah, kita masuk ke soal. Jadi soal diketahui panjang sisi AC senang 10 cm, sudut A itu 60 derajat, dan sudut B 45 derajat. Tentukan panjang BC. Jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah kita gambar dulu segitiganya. Nah, kita kasih sudutnya, sudutnya ABC seperti ini. Nah, kita tahu nih panjang AC itu 10 cm. Kita terus AC 10 cm. Dan untuk sudut A 60 derajat dan sudut B 45 derajat. Nah, ini kita bisa memakai aturan sinus. Dan di mana ini kan sama aja, kan sisa ini berhadapan dengan sudutnya kan. Ini sudut A berhadapan dengan sisi ini A. Dan sudut B berarti berhadapan dengan sudut B. Sisi B. Nah, jadi sisi B 10 cm sudah diketahui. Nah, ini ada sudut C berhadapan dengan sudut C. Nah, untuk mencari sudut BC, kita kan tentukan panjang BC. Kita mencari sisi A. Jadi rumusnya adalah A per sin A dengan B per sin B. Nah, karena A belum diketahui, kita akan tulis A per sin, ini sudah diketahui 60 derajat, jadi kita masukin aja 60 derajat sama dengan B, sisinya adalah 10 cm per sin 45 derajat. Nah, ini tinggal kita kali silang aja menjadi ya, kalau sudah seperti ini kita tulis A per sin 60 itu bernilai setengah akar 3 sama dengan 10 per sin 45 itu setengah akar 2. Nah, tinggal kita kalikan aja ke sini, setengah akar 3 ini ke 10 menjadi A sama dengan 10 setengah akar 3 per setengah akar 2. Nah, ini kita bisa coret-coret. A-nya adalah, jadi menjadi A-nya adalah 10 akar 2 akar 3 per 2. Ini seperti ini. Nah, untuk supaya lebih sederhana, hasilnya kita kalikan dengan akar 2 dan per akar 2 seperti ini. Jadi jadi akar 3 ini dikalikan dengan 2 adalah 6, lalu akar 2 dikali akar 2 jadi 2, sini 10 akar 6. Ini kita coret-coret jadi 5. Jadi hasilnya adalah 5 akar 6 cm.
Jadi ini adalah hasil untuk panjang BC. Kita lanjut ke soal kosinus. Kita masuk ke soal selanjutnya. Di soal diketahui panjang sisi AC 10 cm, sisi AB 20 cm, dan sisi BC 30 cm. Ditanya adalah tentukan nilai dari cos C. Maka awalnya kita akan buat dulu ke segitiga seperti ini. Untuk panjang sisi AC ada 10 cm seperti ini. Untuk panjang sisi AB 20 cm, dan untuk panjang sisi BC 30 cm. Nah, untuk menjawab soal ini, kita akan memakai aturan kosinus. Dimana untuk mencari si cos C, kita akan menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 kali A kali B cos C. Nah, C kuadrat. Kita lihat C itu 20 kuadrat ditambah A yang berhadapan 30 kuadrat 2, B itu 10 kuadrat 2 dikali 30 kali 10 cos C. Kita tulis tetap cos C karena kita akan mencari cos dan cos C nya. Ini tinggal kita operasikan 20 pangkat 2 400, 30 pangkat 2 900 ditambah 100 dikurang 2 dikali 30 dikali 10 adalah 600 cos C. Nah, ini sama dengan 900 ditambah 100 ada 1000 min 600 cos C ini 400. Nah, 1000 nya ini kita pindahkan ke kiri. Jadi 400 dikurang 1000 jadi min 600 sama dengan min 600 cos C. Nah, ini kita akan bagi ke 600 nya ini. Jadi min 600 per 600 sama dengan cos C. Min 600 dibagi min 600 sama dengan 1 dengan cos C. Nah, cos C cos berapa? Yang nilainya itu 1, yaitu cos 90 sama dengan 1. Jadi jawabannya ini adalah cos 0. Oke, sekian sampai di sini video kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.